Tifa ganti pengacara. Kenapa? Pecah kongsi kau dengan Ray Suryo? Ngomong-ngomong katanya ada yang dipecat ya? Kenapa dia dipecat ya? Kita nggak tahu sih apa sebutan yang pas. Yang pasti pengertiannya sekarang Ahmad Kozinudin ini udah nggak lagi dipakai sama Roy Suryo CS. Tapi udah ganti orangnya kayaknya. Tapi kenapa ya? Apakah beliau itu kurang kompeten? Roy Suryo waktu di TV 11 sampaikan ke saya juga. Kalau misalnya ditunjukkan ijazah palsu Pak Jokowi, dulu dari mana kronologinya, bukan fotokopi ya. Fotokopi dari fotokopi itu banyak, jadi bungkus kacang goreng. Memang Ahmad Kozin ini fotokopi dari tidak fotokopi berkomunikasi itu dengan banyak baik sama Roy bungkus ikan Suryo. asin. Bukan Fotokopi asumsi. dari fotokopi itu banyak buat bungkus martabak. Yang dibutuhkan itu bukan fotokopi dari fotokopi bungkus martabak, tapi ijazah asli. Sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Tompel yang kelihatannya benar-benar dipecat sebagai pengacara teroris. Kapok kau ya. Nasibnya ya semakin kesini semakin meranak. Setelah dipecat Tifa, kini kabarnya dia juga dipecat sebagai pengacaranya Panci dan juga Krismon. Udah jadi pengacara tidak pernah menang, ya kan? Ini belum sidang, udah dipecat duluan. Ini bikin ngakak teman-teman ya. Jokowi tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun, ya, para pembencinya pada bertengkar sendiri. Dan yang bikin ngakak ya, tiba-tiba saja si Asegab ya, tahu si Asegab ya, meminta teroris untuk melanjutkan perkara isu ijazah palsu ini ke pengadilan ya. Jangan melalui jalur lain ya, jangan banyak menggiring opini katanya. Kok sepertinya mau sembuh ini orang ya, habis minum obat apa kira-kira ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tifa ganti pengacara. Kenapa? Pecah kongsi kau dengan Ray Suryo? Ini kenapa pengacaramu bilang untuk Pak Prabowo untuk menghentikan kasus kalian? Memangnya ada apa? Bukannya kalian dulu yang koar-koar segala macam? Sudah takut kebenarannya akan terbongkar, begitu Bu Dokter? Makanya Bu Dokter, kalau setahu saya dokter tuh ngurusin pasien, bukan ngurusin ijazah. Sekarang udah bau-bau lantai penjara, minta di stop kasusnya begitu? Setelah mulutmu yang parah itu kemana-mana. Udah lebih baik begini Bu Dokter, saya ada saran. Ya, saya ada saran. Itu tinggalkan aja semua teman-temanmu itu yang kacau-kacau itu. Ya. Tinggalkan dan minta maaf. Datang ke rumah Pak Jokowi. Minta maaf. Saya yakin pasti diterima kok. Saya yakin Pak Jokowi itu orang baik. Beliau berjiwa besar. Ya, minta maaf kepada rakyat. Datang ke rumah Pak Jokowi. Kalau butuh kawalan, nggak apa-apa. Kita hubungi kita bisa bantu.
Bareng-bareng kita ke rumah Pak Jokowi minta maaf. Bu dokter minta maaf di situ. Cium tangan dengan Pak D kita. Beres. Ya. Daripada ngikutin orang-orang itu nggak jelas. Jadi begitu ya Bu dokter. Sebelum terlambat. Lah ya itu, kok bisa-bisanya seorang yang mengaku sebagai dokter ya, katanya dokter juga, tapi ternyata palsu karena belum lulus, pernah menempuh pendidikan S3 tetapi berhenti di tengah jalan. Seharusnya kan ngurusin pasien ya, demi kemanusiaan berusaha mengobati, bukan menyembuhkan, karena yang menyembuhkan Tuhan, berusaha mengobati orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Lain yang diurusin ijazah. Yang diurusin ijazah gitu loh. Dan yang bikin ngakak itu kenapa gitu loh. Kok tiba-tiba saja ini orang memutus hubungan ya. Hubungan pendampingan hukum yang dilakukan oleh si Tompel gitu. Mungkin saja dia sudah mulai merasa ya bahwa waduh ini pengacara yang satu ini justru membuat saya semakin masuk penjara nih. Lanjut. Ngomong-ngomong katanya ada yang dipecat ya? Kenapa dia dipecat ya? Dr. Tifa Tiasuma atau Dr. Tifa angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut dirinya dan Rismond mencabut kuasa terhadap Ahmad Kozinuddin dan timnya. Apa ini? Dr. Tifa menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan. Menurutnya, istilah mencabut kuasa tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Sejak berakhirnya pendampingan tersebut, Dr. Tifa menyampaikan bahwa dirinya kini sepenuhnya didampingi oleh tim pembela penegak keadilan yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik. Tim ini mendampingi seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk pemeriksaan. Kita nggak tahu sih apa sebutan yang pas. Yang pasti pengertiannya sekarang Ahmad Kozinuddin ini udah nggak lagi dipakai sama Roy Suryo CS. Tapi udah ganti orangnya kayaknya. Tapi kenapa ya? Apakah beliau itu kurang kompeten? Bukan kurang kompeten, Bang. Tidak kompeten ya. Jadi tolong dibedakan antara kurang kompeten dengan tidak kompeten. Kalau kurang kompeten itu ada kompetensinya tetapi kurang gitu ya. Ibaratnya misalnya nilai standarnya ya batas bawahnya itu 6 ibaratnya. Nah, dia kompetensinya hanya sampai nilai 5. Jadi kurang kompeten. Nah, kalau ini si Tompel ini bukan kurang kompeten, tidak kompeten sama sekali. Jadi 0. Ya coba bayangin ya kan. Selama dia menjadi seorang pengacara, dia 100% kalah. Ya kita semua tahu ya si Dokter Mangkrak ya Panci dan juga Rismond ini nanti pasti semua kalah. Tetapi minimal pengacara itu kan gimana caranya berusaha meminimalkan hukuman yang diterima oleh kliennya. Kan begitu. Nah, dan saya yakin kalau si Tompel jadi pengacaranya nggak bakal bisa. Lanjut. Roy Suryo waktu di TV sebelah sampaikan ke saya juga. Kalau misalnya ditunjukkan ijazah palsu Pak Jokowi, dulu dari mana kronologinya, bukan fotokopi ya. Fotokopi dari fotokopi itu banyak. Jadi bungkus kacang goreng. Memang Ahmad Kozinuddin ini fotokopi dari tidak fotokopi berkomunikasi itu dengan banyak baik sama Roy Suryo. Bukan asumsi. Fotokopi itu banyak buat bungkus martabak. Yang dibutuhkan itu bukan fotokopi dari fotokopi bungkus martabak, tapi ijazah asli. Itu Mas Azhar boleh saya sambung. Nah, coba tuh bayangin. Pengacara macam kayak gitu. Pengacara itu memang harus memiliki kemampuan ya public speaking yang bagus ya. Kemudian juga kemampuan berdebat juga bagus. Tapi ini bukan berdebat ini gacor ini namanya. Asal bacot. Jadi nggak bisa nggak mau memberikan kesempatan kepada orang lain ya atau pihak lain ya, dalam hal ini adalah lawan berdiskusi untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Coba bayangin. Mau menang gimana? Ya jelas kalah lah. Lanjut. Dr. Tifa menekankan sudah tidak dibantu tim pengacara Ahmad Kozinuddin dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kendati ganti kuasa hukum, Tifa menekankan dirinya bersama tersangka Roy Suryo dan Rismond Sianipar tetap solid dan kompak.
Hal itu disampaikan Dr. Tifa untuk membungkam yang menyebut Roy Suryo CS tak lagi satu suara. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Senin 24 November 2025. Dr. Tifa menegaskan bersama Roy Suryo dan Rismond tetap setia menegakkan kebenaran ilmiah terkhusus soal polemik kasus ijazah Jokowi. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun mereka bertiga tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam cuitan itu, Dr. Tifa turut menjelaskan soal pergantian kuasa hukumnya. Ia menyebut pergantian atau evaluasi terhadap penasihat hukum merupakan langkah profesional yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa tim kuasa hukum tersebutlah yang menghentikan pendampingan secara sepihak sejak 5 bulan lalu. Lebih lanjut, ia menyatakan didampingi tim pembela penegak keadilan atau PPK yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik, yakni tim tersebut mendampingi seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Dr. Tifa menekankan tak ada konflik dengan pihak manapun, termasuk Ahmad Kozinudin dan timnya yang pernah mendampinginya. Ya, seperti itulah ya. Ya, tetap harus tidak boleh membongkar aib kelompok sendiri, kan nanti lucu kalau dilihat orang lain. Ternyata teroris itu nggak solid, cuma asal bacot aja selama ini, buktinya dia kalah, kan begitu toh. Hah? Iya, nyatanya tidak kan. Nah, tidak apa namanya, tidak bercerai-berai kok. Ya cuma mencari jalan selamat sendiri-sendiri gitu aja. Lanjut. Sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan. Semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib. Yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah. Pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jalur-jalur politik nggak usah dibuka. Karena di jalur hukum saja, narasi-narasi politik itu terlalu bias. Sehingga publik bingung, ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu. Jadi kalau Mbak Tifa sudah dapatkan ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu, maka masuk ke ranah hukum, konsisten. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Kok si Asegab ini tiba-tiba seperti orang yang sembuh dari sakit gitu loh. Ini minum obat apa ini? Si Asegab ini. Tetapi teman-teman jangan salah sangka atau salah mengira, karena orang model macam kayak gini biasanya itu kambuhan. Pura-pura sembuh ya kan. Oh, nanti dikasih hati, ternyata kambuh lagi. Cuma yang bikin saya ngakak adalah si dokter mangkrak katanya sudah mendapatkan bisikan goib. Ya ada aja. Dokter tapi percaya dengan bisikan goib. Makanya perlu dipertanyakan ini si dokter mangkrak gini. Dulu dia ijazah ijazah S1-nya, ijazah dokternya ini dari universitas apa gitu loh. Kok bisa-bisanya dia mengatakan mengatakan mendapatkan bisikan goib bahwa ijazah Jokowi palsu. Emang jin bisa meneliti? Astagfirullah. Lanjut. Waduh, ada desakan untuk membuka nomor rekening si teroris. Jangan sampai ke situ lah. Kita biar tahu nih pendananya siapa. Nggak perlu teman-teman, tolong nggak usah sampai kayak gitu banget. Buset deh, kok jadi begini banget sih. Mau tahu gitu siapa pendonornya, dari penjualan buku juga bisa kelihatan. Mana ada sih gerakan itu pakai jualan buku, nggak ada. Makanya gue udah sarankan kan di video gue sebelumnya kan, lu kalau beli buku cari ke penerbit yang jelas independen. Gue juga setuju ya penerbit independen, tapi kalau jelas secara politis ya ngapain lu beli? Dari situ juga kelihatan. Aduh.
Aduh, ini lucu banget sih sebenarnya. Kalau nyampe nanti dibuka kan lucu jadinya. Ternyata nggak ada isinya, yo gimana? Jangan kayak gitu kali lah ya. Gimana menurut lu? Iya, iya, saya sependapat. Jangan dibongkar lah. Nanti ketahuan semua siapa orang yang berada di belakangnya. Aduh, nggak usah dibongkar lah, nggak usah dibongkar ya. Cukup dibongkar aja siapa dalangnya. Ya, kalau kalau pihak penyidik membongkarnya ya silahkan, tetapi nggak usah diungkap di persidangan, ya kan? Nanti ketahuan, ternyata dari putra mahkota, dari orang besar Partai Biru. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.